Assalamualaikum, sekarang ada beres-beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa di channel Sahabat-Sahabat TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak, terutama sapi. Ada 19 konsultasi dari peternak yang hari ini akan saya jawab, akan kita bahas bersama dan akan kita diskusikan. Buat yang baru subscribe, silakan lihat-lihat video saya sebelumnya. Buat yang sudah subscribe dan sudah ketik lonceng dan setia menerima materi dan diskusi tentang pembahasan konsultasi, saya ucapkan terima kasih dan jangan bosen-bosen untuk bertanya. Oke, langsung saja. Tadi di intro ada 19 pertanyaan yang cukup panjang-panjang, jadi mungkin video kali ini agak panjang, tapi pertanyaan kali ini top-top karena sudah saya pilih yang memang mewakili permasalahan yang cukup banyak di lapangan. Oke, sekarang ada beres-beres dimanapun Anda berada, saya akan membacakan pertanyaannya dan langsung menjawabnya. Jatmiko Adi, Pak Dokter, kalau sapi darah hamil pertama berarti umur 6 bulan kehamilan sampai melahirkan gak perlu dikasih mineral dong? Soalnya di teman dokter, sapi muda jangan terlalu dimanjakan dengan mineral. Mohon penjelasannya. Oke, begini Pak Bos. Mineral itu kan kandungannya lengkap banget. Tetapi dalam proses kekuatan otot itu butuh kalsium, magnesium. Dalam pertumbuhan pedet, dalam pertumbuhan susu itu juga membutuhkan kalsium dan magnesium. Nah, jika sapinya jenengan tidak ada indikasi jalannya sleot-sleot, kakinya kaku, dan kondisi secara umum baik, maka pemberian mineral itu sebaiknya dianjurkan di usia kebuntingan ke-6 sampai melahirkan dan menyusui. Kenapa? Untuk menjaga supaya sapi ini tetap memproduksi dan mendeposit kalsium secara alamiah. Oke, biar nggak manja. Tetapi jika sapinya jenengan ini sudah pernah punya anak ataupun dorong, tetapi indikasi jalannya agak goyang, sapinya kurus, riwayatnya susunya kurang bagus, maka mineral boleh diberikan sejak kebuntingan muda untuk jogo opo, menjaga supaya dia tidak drop. Nah, dosisnya ikuti yang ada di kemasan tergantung mineral yang jenengan beli itu. Karena kan di situ sudah anjurannya. Kalau enggak jenengan browsing, saya kan nggak hafal jenengan pakai apa. Tapi prinsip pemberiannya, jika sapinya normal, cukup diberikan 6 bulan ke atas sampai menyusui. Tapi jika sapinya ada indikasi tidak normal, bisa diberikan sejak kebuntingan muda 3-4 bulan boleh. Ya, itu intinya. Oke, Mas Jatmiko, semoga bermanfaat. Faizin, Dok, kalau bunting 1 sampai dengan 6 bulan saya kasih garam dan dolomit, apakah nanti akan ketergantungan mineral, Dok? Soalnya kalau tidak saya takutnya kurang sehat. Sudah dijawab sebelumnya. Nah, dolomit ini kan kaya Ca, kalsium sama magnesium. Jadi, tapi nutrisinya hanya itu aja dolomit ini. Nah, kalau misalkan jenengan tidak berkeberatan untuk mengganti dengan mineral yang kandungannya lebih lengkap, mineral premik, monggo dolomitnya diganti pakai mineral premik. Tetapi penggunaan dolomit pun karena dia memang kaya akan kalsium dan magnesium, selama pemberiannya tidak berlebihan, tidak apa-apa. Oke, Mas Pak Izin. DJ Koplo, Dok mau tanya, sapi saya teracaknya ada luka di tengah, obatnya apa? Penyebabnya apa dulu, Bos? Kalau saya tidak berani gambling, mendingan jenengan manggil dokter, jenengan bersihkan teracaknya, jenengan minta disuntik, dan bisa digunakan obat semprot untuk teracak. Bisa menggunakan limoxin spray, paragon, gusanek, dan lain-lain. Tapi panggil dokter, minta disuntik, minta aja yang long acting Pak, biar cepat sembuh. Itu ya. Sigit siput, Dok, sapi indukan habis melahirkan, tapi di area belum keluar. Sarannya, Dok, gimana cepat keluar? Katanya orang sekitar dikasih daun waru, bambu, tebu, apakah benar? Dikasih daun bambu itu benar, karena daun bambu mengandung nutrisi yang unik, yang dia bisa membantu kontraksi si uterus. Tetapi jika memang tidak, mendingan jenengan manggil dokter, karena rumusnya sebaiknya batur atau dawon atau plasenta itu sudah keluar dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam setelah seekor sapi itu melahirkan, biar tidak terjadi masalah. Nanti ada pertanyaan yang lain tentang ini ya. Pak Dokter, saya orang boseni, alhamdulillah minta bimbingannya. Sapi saya punya anak 2 bulan, induknya sudah di IB,
gimana cara merawat induk dan pedetnya, dan sampai berapa bulan pedet menyusu ke induknya. Salam ngarit dari Terembang. Boleh dan memang harusnya gitu. Sapi sedang menyusui anak 6 bulan, induknya sudah di IB, yo memang harusnya gitu bos. Ben ora bangkrut jenengan, ben ora kesel ngarit, iya toh. Nah, jadi cara merawat induk rumusnya simple. Hijauan minimal 10%, comboran minimal 1%, jenengan belikan mineral, ya toh, mineral ikuti mineralnya yang jenengan gunakan apa kemasannya, saran anjurannya seperti apa, oke? Lalu biasakan memberikan air gula wes syukur-syukur sama garam, oke? Itu anaknya boleh mulai dipisah. Anak itu umur 5 minggu sampai 12 minggu itu masa adaptasi lambung dari lambung pedet menuju lambung dewasa. Artinya di situ mulai 5 minggu dia mulai makan rumput, belajar, ada comborannya induknya mulai dimakan. Ya, di sapi umur berapa tergantung jenengan, 7 bulan, 8 bulan boleh, enggak apa-apa ya. Dari Dargombes, oh sudah ya, tadi dari Dargombes. Roni Saputra, salam ngarit beres-beres dok, siap. Saya Bapak Suli dari Lampung, mau nanya dok, sapi saya sudah di IB, tapi selang sehari kok keluar pilu-pilu lagi dan bengak-bengok, apa harus di IB lagi dok? Sekian, salam ngarit. Jika jenengan deteksinya terlalu cepat di masa pre-estrus dan hari ini atau sehari selanjutnya itu keluar lendir dan masih bengak-bengok, dikawin suntik lagi tidak apa-apa. Tetapi jika jenengan tepat deteksi birahinya di masa birahi, lalu besoknya masih keluar lendir tetapi lebih sedikit dan lebih kental dan bahkan ada darahnya, tidak perlu di IB lagi karena itu adalah masa met-estrus, itu normal, terjadi 3 sampai dengan 5 hari setelah masa birahi. Oke, Roni Saputra. Oh sudah deh. Roni Saputra lagi, poinnya kalau 1 sampai 3 hari keluar lendir itu harus suntik lagi apa tidak? Sudah dijawab sebelumnya. Kalau deteksinya terlalu maju, suntik lagi. Tapi kalau jenengan pas di puncak birahi, ya toh, lalu jenengan IB kok besok keluar lendir, tidak usah di IB lagi. Joyo selamat, siap Pak Komandan. Salam ngarit beres-beres, izin tanya dok, kalau waktu melahirkan susunya bermasalah seperti keras dan keluar anak itu terkena apa dan tidak bisa menyusui, terus solusinya itu mastitis. Mastitis itu ada 2, ada mastitis infeksius itu menular dan ada mastitis tidak infeksius itu tidak menular. Yang harus dilakukan adalah panggil dokter, minta injeksi, bisa injeksi di bokong, di depan, bisa di susunya. Bisa ada obat khusus yang disuntikkan di putingnya itu ya. Banyak sekali metode pendekatannya. Nah, tugasnya jenengan setelah diobati adalah memeras susu pagi sore, membuang susu yang kotor itu tadi pagi sore sampai menunggu obat ini bekerja dan sampai nanti terproduksi susu yang bagus. Dan memang awalnya keras, kadang sampai meringkil. Tetapi ingat, minta pengobatan sampai sembuh. Bukan hanya sekali suntik selesai, tidak. Sekali suntik belum pulih, panggil lagi sampai tuntas biar tidak cacat sapinya jenengan. Karena kalau terbiarkan akan menyebar ke bagian sebelahnya dan nanti malah nggak bisa nyusoni. Jadi mendingan kita membayar tenaga medis untuk mengobati dan mintalah sampai sembuh. Oke? Fathul Ulum, salam beres-beres, mau tanya pemberian obat cacing dicampur air minum atau konsentrat selama langsung habis berarti dosisnya masuk, kita anggap efektif ya. Tapi kalau makan comboran, minum comboran sama air minumnya tidak langsung habis, berarti tidak efektif. Tapi lek iso langsung dilebokke wae. Langsung dimasukkan aja, Bos. Siap. Irfan Haryadi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam ngarit beres-beres. Siap, Bos. Saya tanya dok, kalau sapi makan daun kelapa sawit apakah aman dan apa lebih bagus? Oke, kelapa sawit itu bisa digunakan sebagai pakan alternatif untuk sapi. Oke, bisa dicoper atau digiling dulu. Bisa dicacah agar lebih halus, bisa dicampur garam dan air, bisa difermentasi. Intinya daun kelapa sawit itu bisa digunakan untuk pakan alternatif pengganti hijauan. Tapi jangan lupa tetap dicampur comboran dan diberikan mineral. Karena apa? Nutrisi yang ada pada daun kelapa sawit itu tidak lengkap. Oke? Saku petani, salam ngarit beres-beres. Tanya dok, sapi saya melahirkan tapi area-nya tidak keluar selama 2 kali 24 jam.
Terus saya panggil mantri, sama mantri dirogoh terus dibersihkan dok. Nah sampai sekarang kadang masih keluar lendir putih dari saluran kencingnya. Apa tidak apa-apa dok? Terus pengaruh gak sama reproduksinya? Ya pengaruh bos. Retensio plasenta atau tertahannya batur atau dawon ya, itu sangat berpengaruh pada kesuburan, pada tingkat birahi, pada siklus birahi ke depan. Makanya saya selalu menyarankan batur harus keluar 1 kali 24 jam setelah sapi beranak, dan harus dilakukan treatment postpartus. Jadi meskipun sudah keluar, ditanam antibiotik di dalam rahim supaya segera bersih dan minta diinjeksi. Sarannya, solusinya, jenengan panggil mantri, jenengan panggil dokter, minta dicek dan diobati dulu sapinya. Oke? Krisna Dwinata, assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, saya barusan beli sapi darah dan penjualnya belum memastikan hamil apa tidak. Tapi saat saya peras putingnya, susunya ada keluar cairan bening dan kemaluannya tampak elastis gitu dok. Apakah sapi saya hamil? Oke, intinya jenengan pantau setiap 18 sampai 21 hari. Nah, kalau sapinya jenengan tidak terlalu kurus, artinya dia siklusnya harusnya normal. Kalau sapinya ukurannya sedang, harusnya birahinya normal. Nek selikur dino, 21 hari kok tidak birahi, 21 hari kok tidak birahi, ya kita anggap dia bunting. Tetapi kalau ternyata setiap 21 hari ternyata dia birahi, ya enggak bunting. Karena prinsipnya sederhana. Hormon birahi itu berbeda dengan hormon kebuntingan dan manifestasinya pun berbeda. Sapi birahi tidak mungkin bunting dan sapi bunting tidak mungkin birahi. Oke? Karena hormonnya adalah hormon birahi, hormonnya estrogen, dan kebuntingan adalah progesteron. Manifestasinya berbeda. Alvin Ansyah, dok, sapi saya lahiran 1 bulan birahi, terus saya IB, itu bagus enggak? Ora apa-apa, enggak apa-apa. Tapi kalau bisa mundur, ditunggu birahi depan lebih bagus untuk betul-betul mempersiapkan secara fisik dan sambil nunggu si pedet agak kuat. Oke? Kacung Dewe, dok, gaplek itu buat comboran bagus enggak? Boleh, gaplek buat comboran boleh, jangan terlalu banyak. Komposisinya biasanya 60-40 atau 70-30. 70 bekatul atau 70 itu ampas tahu ya, dan gaplek 30 atau 40%. Oke? Itu komposisi comborannya, bukan komposisi makanan secara umum ya. Hartono Ngliangan, mineral untuk sapi itu apa bosku? Maaf, mineral itu adalah nutrisi tambahan yang isinya multivitamin dan mineral. Nanti saya kirim fotonya, ini silakan dilihat. Ini, nah semuanya itu adalah mineral, dan jenengan bisa nyari pesan di dokter yang ada di sana atau ke poultry shop atau toko-toko peternakan ya. Manfaatnya untuk apa? Ya untuk menambah atau melengkapi nutrisi vitamin mineral yang tidak ada di rumput, di jerami, di daun sawit, di lain-lain ya. Pertanyaan selanjutnya, sembarang langgeng, Pak Dok, kastamik SP atau mineral SP apa boleh? Wow, boleh, memang dianjurkan, oke? Bos, ada nggak? Gabung dok, induk habis melahirkan boleh dikasih mineral, sangat bagus, bos. Bonadi, bos, ada nggak alat untuk dibeli untuk masukkan obat ke dalam rahim? Panggil dokter aja, karena memasukkan itu ke rahim tidak semata-mata, tetapi kita perlu pertimbangan-pertimbangan khusus, kombinasi obat apa yang dibutuhkan seekor sapi untuk treatment postpartus. Nah, Laskar Ngarit Beras dimanapun Anda berada, video ini semoga bermanfaat. Di channel ini tidak hanya untuk sapi, tidak hanya untuk peternak, tapi untuk peternak kambing, ayam, semuanya. Intinya yang memelihara satwa akan kita bahas di video ini. Nah, untuk video spesial Laskar Ngarit saya selalu rilis di atas jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan untuk video-video yang rilis sebelum ini itu biasanya selain untuk Laskar Ngarit, jadi untuk cat lover, pecinta anjing, pecinta kucing, pecinta burung, dan semuanya akan kita rilis di bawah jam 16 atau di bawah jam 4 sore. Oke, Laskar Ngarit Beras dimanapun Anda berada, semoga 19 pertanyaan tadi bisa mewakili. Mohon maaf yang belum terjawab, semoga bisa terjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya pilih. Sekian video dari saya. Assalamualaikum, Laskar Ngarit Beras.